Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal arkanul khutbatain, rukun dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'ulumi syairis salafis salihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun aihada fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Arkanul khutbata ini bermula beberapa rukun dua khutbah. Itu khamsatun, ada 5 rukunnya. Ini berarti pokok dari khutbah harus ada ini 5 hal. Apa saja rupanya 5? Hamdulillahi, yang pertama harus memuji kepada Allah fihima, di dalam dua khutbah. Jadi khutbah pertama harus ada alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, dan seterusnya. Di khutbah kedua juga ada alhamdulillah, innal hamdalillah, dan sebagainya. Wassalatu, dan yang kedua bersolawat ala nabi, atas Nabi Muhammad SAW fihima, di dalam dua khutbah. Di khutbah pertama harus ada solawat, khutbah kedua juga harus ada solawat. Wal wasiyatu, dan yang ketiga berwasiat bil taqwa, untuk bertakwa fihima, di dalam dua khutbah. Harus juga berwasiat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan sebagainya ya. Yang penting harus berwasiat di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan rukun-rukun ini harus menggunakan bahasa Arab, walaupun nanti boleh diterjemahkan, tapi harus menggunakan bahasa Arab. Wa qiraatu ayatin, dan yang keempat membaca surat ya, salah satu surat atau ayat minal Qur'ani, dari ayat Al-Qur'an, fi ihdahuma, pada salah satu dua khutbah. Di khutbah yang pertama atau yang kedua boleh, atau dua-duanya juga boleh membaca ayat Al-Qur'an. Wa du'a'u, dan yang kelima membaca doa lil mu'minina, terhadap atau untuk orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan untuk orang mukmin perempuan, fil akhirati, pada khutbah yang kedua. Pada khutbah yang kedua mendoakan kepada mukminin mukminat ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, yaitu didoakan pada khutbah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di suratul khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun suratul khutbataini. Faslun, bermula ini itu sebuah fasal. Suratul khutbataini bermula beberapa syarat. Tadi rukun, sekarang syarat. Kalau syarat berarti harus dilaksanakan, harus dipenuhi sebelum khutbah. Kalau rukun berarti harus dipenuhi ketika khutbah. Ya, beda. Suratul khutbah ini bermula beberapa syarat dua khutbah. Itu asyaratun, ada 10. Apa saja syaratnya khutbah? Atau haratu, yang pertama harus suci. Anil hadas, ini dari dua hadas. Rupanya dua hadas asghori, yang pertama hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau punya hadas besar harus mandi besar. Kalau punya hadas kecil wudhu. Wa taharatu, dan yang kedua harus suci anin najasati, dari najis. Fisaubi, pada bajunya, wal badinin, pada dan suci pada badannya, wal makni, dan suci pada tempatnya. Suci badan, pakaian, dan tempat. Wasatrul aurati, dan yang ketiga harus menutupi auratnya, mirip seperti sholat ini. Wal qiyamu, dan yang keempat harus berdiri, al qadri, atas orang yang mampu berdiri. Kalau khatib mampu berdiri maka wajib berdiri. Wal julusu, dan yang kelima duduk. Wal julusu, dan yang kelima duduk, bainahuma, di antara dua khutbah. Fauqa tuma'ninatis sholati, dengan lebih lama dari tuma'ninah sholat. Jadi duduk di antara dua khutbah itu sebentar, sekiranya tuma'ninah sholat lebih sedikit ya. Jadi sekiranya membaca 2 kali subhanallah, itu minimal ya. Ya agak dilama-lama sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Wal mualatu, dan yang keenam harus bersinambungan bainahuma, di antara dua khutbah, wa bainas sholati, dan di antara sholat. Jadi antara khutbah satu itu harus disambung langsung dengan khutbah 2, dijeda duduk di antara dua khutbah sebentar ya, tidak boleh terlalu lama. Harus mualah. Setelah khutbah pertama istirahat sebentar,
tidak terlalu lama langsung khutbah kedua. Setelah khutbah kedua disambung dengan sholat ya, tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama, harus mualah. Wa antakuna, dan ada apa dua khutbah itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab ya. Pada rukun-rukun khutbah, rukun yang 5 yang di atas itu harus semuanya menggunakan bahasa Arab, walaupun nanti boleh diterjemah agar yang mendengarkan paham ya. Orang Indonesia diterjemah dengan Indonesia atau Jawa. Wa ayusmi'aha, dan harus memperdengarkan siapa khotib terhadap khutbahnya arba'ina, pada 40 orang harus diperdengarkan, dia harus menyengaja untuk supaya 40 orang itu dengar apa yang dikatakan dalam khutbah. Wa antakuna, dan ada apa kuluha, seluruhnya khutbah itu fi waktu duhri, pada waktu duhur ya. Jadi khutbah itu harus pada waktu duhur, tidak boleh waktu asar baru khutbah Jumat, tidak boleh, harus di waktu duhur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu dia syarat khutbah dan rukun khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di surokan yang selanjutnya, di pasal yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.